dan menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan kalian sehingga kalian sendiri menjadi clash ya. Saya tidak mau seperti itu. Oke, thank you. Tutorial Katolik terkait tentang Yohanes ya. Anda menyatakan bahwa bolehlah lebih lanjut penjelaskan. Boleh lanjut. Ya. Ini informasi dan edukasi buat kita semua. Silakan. Jadi sebenarnya gini, agar tidak ada salah paham ya. Ada jadi Injilnya orang-orang Kristen yang lain ya. Kristen itu banyak ya. Bukan cuma 1 dan 2. Itu semua bersumber dari Katolik penulisannya. Nah, kebenaran atau kesimpulan yang diambil dari Rum ini bisa dijadikan sebagai suatu asumsi publik apabila ditanyakan langsung kepada ahlinya. Namun ketika itu ditanyakan kepada orang yang tidak memiliki materi yang memadai, nah ini akan menyebabkan kesalahpahaman publik dan menciptakan keretakan. Itu ya, itu yang pertama. Jadi sedikit saya sampaikan ya tentang penulisan Injil ya. Injil kanonik adalah Injil yang ditulis berdasarkan kesaksian langsung para rasul Yesus. Jadi seperti di situ disebutkan Injil Yohanes, yang artinya Injil itu ditulis berdasarkan kesaksian Rasul Yohanes secara langsung. Bukan berarti Injil tersebut ditulis oleh Yohanes. Oke. Dan berbicara siapa yang terdekat dengan Yesus ya. Berbagai versi, berbagai kesaksian dari berbagai rasul menceritakan dirinya dekat dengan Yesus. Untuk itu tidak bisa ya dengan keterbatasan kita berasumsi bahwa murid A lebih dekat dengan Yesus. Keliru. Apakah kita membaca kitab Maria Magdalena yang merupakan kesaksian dari Maria Magdalena itu sendiri? Nah, apabila saudara-saudara ingin mengetahui seperti apa tulisan asli kesaksian dari Rasul Yohanes itu sendiri, JS baru di-mute dulu, JS baru. Izin. Oke. saudara-saudara datangi library yang ada di Vatikan. Oke. Jangan berasumsi melalui dunia internet. Karena di sana berbagai persepsi yang dituliskan. Jangan dengan berpegang pada persepsi 1-2 orang yang tidak dapat kita verifikasi keasliannya, kita percaya gitu aja. Nah, jadi itu ya tentang Injil kanonik ya, saya sampaikan agar tidak salah. Oke. Saya sudah mencatat Pak Tutorial Gratis bahwa menurut Pak Tutorial Gratis adalah Injil kanonik itu Injil yang ditulis berdasarkan kesaksian para murid, tapi bukan berarti ditulis oleh para murid. Apakah salah narasi saya? Saya ulangi. Oke, baik. Masa Tuhan Yesus adalah masa menggunakan bahasa Aram. Oke. Bahasa yang dimana sampai saat ini tidak dapat diterjemahkan, hanya ada tetapi tidak, sebagian besar tidak dapat diterjemahkan. Dan semuanya ada di mana? Ada di Vatikan. Oke. Bagi Anda apabila mengikuti sekolah seminari ya, Anda akan berjumpa dengan hal-hal tersebut secara langsung. Oke. Jadi jika ingin bertanya tentang kebenaran dari Alkitab itu sendiri, baik sumbernya maupun cara penulisannya, dalam ruang publik seperti ini harus dihadirkan saksi ahlinya. Ya, itu saya Jangan sepakat. dihadirkan oleh orang dengan intelektualitas terbatas. Kita berasumsi bahwa itu sebuah kebenaran dari ucapan tersebut. Keliru. Ya, betul. Saya sepakat, saudaraku. Oke, saya sepakat dengan tutorial gratis. Makanya izin ya teman-teman. Aja lah, 2 poin. Ya, bentar, ecek-ecek. Kita hargai pendapat beliau yang menurut saya tuh pendapat bagus untuk room ini. Di sini narasumber saya, Ami, adalah seorang sarjana pendidikan agama Islam dari tafsir Al-Quran lulusan UIN. Ya, beliau ini
Mungkin silakan Ami jelaskan. Gini, saya tidak mau. Saya sendiri adalah seorang mahasiswi pendidikan agama Islam. Secara background akademis, saya berhak menjawab syubhat terkait Islam atau mendiskusikan hal-hal yang berbeda. Karena saya memang seorang mahasiswi dari pendidikan agama Islam. Ami punya kapasitas. Jadi narasumber dari Islam saya usahakan capable, ya. Dan Tristan pun nanti boleh menjelaskan diri Anda. Apakah Anda dari pondok pesantren atau sekolah apa? Nanti Anda silakan. Pak Pendeta Sitepu adalah seorang pendeta. Nah, di sini memang saya tidak mau menjengkal ilmu. Ya, kenapa saya tidak mau menjengkal ilmu? Karena ada sebuah doktrin dalam kekristenan, setiap umat Kristen itu yang betul-betul beriman terhadap Bible, mereka memiliki Roh Kudus. Itu kenapa kalau teman-teman boleh lihat sendiri, para apologet itu terkadang kita tidak tahu background secara akademisnya. Maka saya memang menghimbau yang naik ke sini adalah teman-teman yang punya sisi ilmu secara teologi dan background yang sangat jelas agar bisa bicara di publik ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari kemarin-kemarin saya menunggu saudara-saudara saya yang memang capable dalam menjelaskan Islam ataupun kekristenan. Nah, kurang lebih seperti itu Bang Tutorial Gratis. Dan saya menaikkan orang-orang yang sudah terbiasa naik di sini yang memang saya anggap mereka capable. Salah satunya Pak Pendeta Sitepu. Tapi ada yang memang baru naik ke sini mengaku sebagai Kristen. Kenapa saya tidak tanyakan background akademisnya? Tapi kalau Islam saya tegaskan ya, Islam itu memang saya agak ketat. Umat Islam saya tidak benarkan siapapun sembarangan. Walaupun dia secara akademisi mungkin tidak capable, tapi secara pengalaman dia adalah orang yang mungkin sekitar berapa tahun sudah berdiskusi dan dia sudah menjawab beberapa banyak tentang syubhat. Walaupun dia bukan seseorang yang dari pondok pesantren kah atau akademisi kah ya, tetapi dia sudah banyak pengalaman, sudah berdiskusi dengan beberapa teman Kristen sehingga dari pengalaman dia mendapatkan beberapa ilmu. Nah, jadi saya tetap hati-hati terhadap Muslim, saya sangat ketat sekali. Muslim saya akan tanya dari mana siapa mereka, kemudian backgroundnya apa. Nah, kemudian teman-teman Kristen yang di sini memang saya tidak bisa gitu ya, Pak Tutorial ya, izin. Nah, mungkin begitu saja Pak. Pak Tutorial silakan jelaskan tema kita kali ini menurut Anda. Yes? Ya, saya boleh jawab ya. Boleh, silakan Pak Pendeta Sitepu bicara dulu, Bang Tutorial izin, silakan Pak Pendeta Sitepu. Nah, jadi begini ya, Katolik dengan Protestan itu memang berbeda. Karena pada awalnya memang terjadi pertempuran yang sangat luar biasa di balik keimanan Katolik dan Protestan. Nah, maka muncullah Protestan karena kaum Protestan itu menolak dasar iman Katolik yang dilatar belakangi oleh Martin Luther. Karena protes orang-orang itu muncullah Protestan. Enggak, sebentar. Ini saya menjelaskan. Jadi untuk menjaga, izin saya ambil alih, untuk menjaga tidak terjadinya clash antara Katolik dengan Protestan, maka saya tidak izinkan kalian saling sela di sini. Izin, mohon maaf Pak Pendeta dan Peter ya. Mohon maaf. Saya menghormati kalian dari sisi. Saya izin. Oke, kita argumentasi saja, by literasi, by pendidikan. Saya tidak mau antara saudara saya yang Katolik dengan Protestan di sini clash. Tidak mau. Izin. Oke, Pak Pendeta silakan. Yang lain diam dulu. Jangan ada satupun yang menanggapi dulu sebelum beliau selesai. Pendidikan S1 dan S2, saya mendengarkan dan saya menggali banyak hal tentang penulis Injil Yohanes. Itu adalah Yohanes sendiri. Sudah? Dan itu didukung oleh berbagai macam bapak-bapak gereja dan para penulis-penulis kaum Kristen. Dan Injil Yohanes itu dan kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes sendiri. Kitab Matius pun ditulis oleh Matius. Kitab Lukas pun ditulis oleh Dr. Lukas. Jadi tidak ada yang terjadi perdebatan di sini sebenarnya. Oke, izin. Saya tidak mau teman saya, Pak Pendeta The Army of Jesus atau Pak Pendeta Sitepu clash dengan Bang Tutorial yang dari Katolik. Kita sudah tahu Katolik dengan Protestan berbeda. Izin, argumentasi saja. Mungkin tanggapan secara berargumen Bang Tutorial, Pak Pendeta tadi sudah mengatakan Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Sekarang Bang Tutorial, pembuktian. Jadi gini ya, kalau saya tidak peduli ya tentang siapapun, bagaimanapun dia dan sebagainya. Yang saya peduli adalah dampak terhadap publik gitu. Entah identitas bagaimana setiap kita yang ada di dalam sini menentukan bagaimana kebenaran. Ingat ya, yang di sini yang dibicarakan adalah Kristen, bukan Kristen Protestan. Jika yang dibahas di sini adalah Kristen, berarti mencakup semua Kristen.
sehingga tidak ada salah satu orang pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya benar untuk Kristen. Keliru. Boleh dia mengklaim dirinya benar untuk Kristen A, B, C, boleh, silakan. Karena itu sudah mengarah pada jalannya. Tetapi kalau membahas tentang Kristen, itu banyak ya. Banyak sekali. Nah, ketika kita berbicara mewakili Kristen, Kristen yang lain bisa nggak terima gitu. Ya, Pak. Sempat terjadi di awal yang tidak diterima oleh. Oke, kita masuk ke ranah sisi ini saja ya. Jadi begini Bang Tutorial, izin saya jelaskan kembali buat teman-temanku. Jadi diskusi ini saya adakan berdasarkan saya melihat sendiri salah satu teman kita Kristen yang apologet Kristen di TikTok ini berdiskusi dengan Bunda Korla, lalu dia menyebarkan pernyataan bahwa Yesus dengan Isa itu adalah orang yang berbeda, dengan membumbui bahwa dia menyatakan Isa dalam perspektif Islam itu adalah orang yang ibunya hidup sejaman dengan Musa. Nah, ini adalah syubhat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang ragu-ragu, sesuatu yang tidak benar, belum tentu jelas, yang dilemparkan oleh orang Kristen terkait keimanan Islam. Maka saya sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswi, di mana saya adalah orang yang memang ya harus dianjurkan untuk berdiskusi, mendapatkan literatur-literatur membuka dialog yang saya harap akademis, santun, tidak ada clash di antara kita, dan betul-betul dibawa oleh orang-orang capable terkait tema. Dan saya tahu dalam ranah Kristen sendiri pun ada perbedaan terkait Yesus sama dengan Isa atau tidak. Saya sudah tunjukkan Burita Wahyu, seorang praktisi bahasa Ibrani, pengajar bahasa Ibrani, sekolah di Israel, dan memiliki website Kristen yang berjudul Sarapan Pagi Biblikal. Pun dia mengatakan Isa dengan Yesus adalah tokoh yang sama, tapi perspektif yang berbeda. Saya setuju dengan Burita Wahyu karena ini saya anggap adalah argumen akademis. Nah, memang kita berbeda pendapat terkait tentang bagaimana penggambaran Yesus itu sendiri, tapi itu adalah dogmatis, masuk ke ranah dogma. Dan masalah itu kita tidak perlu benturkan, itu iman. Tapi yang saya ajak di sini adalah ketika ada teman Kristen yang menyatakan Yesus dengan Isa berbeda, apa literatur yang mendukung itu? Apa dasarnya? Nah, ternyata tadi saudari saya Ami yang telah memandu ketika saya pergi tadi, ada dua teman-teman Kristen yang mengatakan, bahkan Ibu Indi kalau tidak salah ya Ami atau siapa tadi, mengatakan sebenarnya sama. Kalau kita uji secara nama sebetulnya sama. Bahkan Yesus pun bukan nama asli dia. Ya, tetapi kita beda perspektif. Pada akhirnya apa yang kita uji? Perspektif itu mana yang paling akurat. Ya, kalau kalian bilang tidak mungkin Islam itu benar karena muncul di abad ke-6, karena Al-Quran itu dibawa oleh seorang nabi dari Arab, sementara Yesus itu dari Yerusalem. Nah, maka saya akan membawa sebuah argumen. Kenapa kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sementara kalian percaya kepada Musa yang menuliskan sesuatu yang waktu itu dia tidak ada di tempat? Yaitu siapa? Tentang cerita Ibrahim, tentang cerita Tuhan yang di Taman Eden. Musa dengan Nabi Adam di Taman Eden berapa tahun jaraknya? Tapi ketika Moses menuliskan di kitab Kejadian terkait tentang Adam di Taman Eden, Abraham, Lot, kenapa kalian percaya? Bukankah sama konsepnya pewahyuan? Atau ada perbedaan tentang konsep wahyu? Dan itu kita final. Maka kita maju. Kemudian mari kita kritisi teks. Nah, itu maksud saya. Dan tentang penyalipan memang kita berbeda. Kami umat Islam, ingat, ini argumen yang sangat-sangat keliru ya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan umat Islam membantah penyalipan, salah. Ya, Al-Quran tidak membantah terjadinya peristiwa keji itu. Buktinya apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, itu bukan berarti membantah adanya penyalipan atau kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang dianggap nabi, bukan. Tapi yang dibantah adalah bahwa orang ini betul-betul dibiarkan meninggal. Itu yang Al-Quran sampaikan, bukan proses kejadian yang mengerikan itu. Itu adalah data sejarah, ada. Al-Quran akui. Tapi yang Allah katakan bahwa yang disalib itu adalah tokoh yang dimaksud, itu yang tidak diakui oleh Al-Quran berdasarkan konsep pewahyuan, kabar goib. Memang Nabi Muhammad tidak ada pada waktu itu bersama dengan Yesus, tapi diberitahukan kepada Nabi Muhammad, sama seperti Musa diberitahukan apa yang terjadi di Taman Eden dan apa yang dialami Abraham. Seperti itu. Maka mari kita membahas. Kalau teman-teman percaya bahwa Bible adalah informasi yang valid, yang sangat-sangat bisa dipegang, maka yang kami bawa tadi adalah beberapa
diksi-diksi yang kontra. Maka kita masuk ke ranah penyalipan. Maka sampai kita di dalam catatan bahwa ternyata kitab Yohanes ada 2 perbedaan pendapat. Menurut Bang Tutorial bahwa kitab Yohanes itu adalah kesaksian murid-murid atau Yohanes sendiri, tetapi bukan berarti pasti absolut ditulis oleh Yohanes. Tapi Pak Pendeta Sitepu mengatakan bahwa kitab Yohanes itu fix absolut ditulis oleh Yohanes. Nah, ini kan perspektif yang berbeda. Maka biarkanlah, tidak perlu kita adu di sini. Biarkanlah. Nah, kita lanjut masuk ke dalam. Menurut Bang Tutorial, apakah Yesus Yesu Isou itu orang yang berbeda atau orang yang sama? Bisa saya jawab nggak? Saya bertanya Jadi kepada begini. Bang Tutorial dulu. Kalau saya berpendapat pada diri saya, untuk pribadi saya itu pasti hal yang berbeda ketika saya berpendapat untuk publik. Dalam hal ini saya tidak memiliki kapasitas hal tersebut, sehingga saya tidak berani mengatakan itu untuk publik gitu. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, Bisa. kita hargai. Untuk dia. Oke, thank you so much atas jawabannya. Luar biasa ya. Prinsip Muslim juga seperti itu. Muslim tidak boleh menjawab sesuatu yang memang tidak punya kapasitas menjawab itu, karena ini kita bicara di publik, bisa kita menimbulkan penyesatan. Maka dalam Islam pun tergesa-gesa menjawab tidak boleh. Imam Maliki sendiri berani mengatakan tidak tahu ketika beliau ditanya beberapa pertanyaan. Nah, artinya kita belajar dari Bang Tutorial gratis bagaimana menjadi seorang akademisi, tidak terburu-buru menjawab sesuatu yang bahkan kita tidak paham. Kita tidak boleh menjawab. Luar biasa Anda memberikan contoh pada sore kali ini ya. Terima kasih by the way. Oke, kita kembali ke debater ecek-ecek. Silakan apa yang ingin Anda sampaikan. Nanti kita ke Pak Pendeta Sitepu ya. Biarkan beliau. Bang Tutorial tidak boleh dikritisi dulu Pak Pendeta Sitepu ya. Kalaupun Anda mau mengkritisi, tapi nanti di bagian sesi argumentasi ya. Kita tidak nyerang pribadi Protestankah Katolikkah, tidak ya. Biarkan Pak Pendeta Sitepu menjelaskan dari sisi beliau dan kita terima itu sebagai informasi yang memang ya itu yang beliau imani. Oke, kita ke debater dulu. Debater silakan, apa yang mau diargumentasikan? Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, kalau dari saya itu saya tidak setuju ya. Yesus itu sama dengan Isa. Pertama, dari akar katanya, ketika Yesus kita berbicara tentang Yesus berarti nama aslinya adalah Yehosua. Yehosua artinya Yehova yang menyelamatkan. Ketika kita berbicara Isa, kita nggak tahu apa. Isa itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan? Nggak masuk sama sekali itu ya. Itu nggak masuk. Karena Tuhan ilah yang mengutus Isa dan Yehosua itu berbeda. Yehosua diutus Bapa Yehova, Yahweh atau YHWH atau Yod-Heh-Vav-Heh yang ada di surga. Bawakan literatur ya, saudaraku. Literatur. Oke. Secara linguistik, tolong secara linguistik dan tolong secara pendapat skolar. Kalau pribadi Anda sendiri, mohon maaf, kita tidak mau mendengarkan asumsi. Oh ya. Oke. Kedua, ibunda dari Maria itu adalah Miriam. Ibunda dari Isa itu Miriam, dan kakek dari Nabi Isa itu adalah Imran. Imran ini ada kesepadanan dengan Amran, bapaknya Miriam, saudara Harun. Jadi saya melihat di sini ada sebuah kesalahan nyontek dari umat Islam sendiri. Kesalahan contek ya. Ya, oke. Kemudian Yesus adalah utusan Yahweh. Ketika membawa framing atau premis, kita izinkan kok. Saya tenang kok. Saya tidak marah ketika Anda membawa premis kesalahan contek. Tolong bawakan mana yang dicontek, mana yang salah contek. Izin. Oke. Datanya. Data yang dicontek mana, kesalahan conteknya yang mana? Kembali kepada Yesus utusan. Jangan begitu dong. Dari tadi Anda tidak membawakan satu dalil apapun. Ya, Lalu saya sudah biarkan Anda membawa premis. Oke. Satu, kesalahan conteknya yang mana yang betul, kemudian mana yang kesalahan contek. Al-Qur'an mana yang salah contek? Oke. Baik. Pertama Anda minta bukti kan Yesus adalah utusan Yahweh. Kita kembali kepada Yesaya 61. Oke, saya mau kembalikan Anda ke rule. Pertama, dalil mana di dalam Bible yang betul terkait orang tua atau nenek moyang Yesus? Lalu kesalahan contek mana yang di Al-Qur'an yang dicontek dalam Bible dan itu salah? Tolong dong.
Fair dong, Iya, Anda bawa premis tadi. Saya bawa premis ke Kristen, saya tunjukkan dalilnya. Logikanya pun berjalan. Mana dalil Anda ketika mengatakan ini dalil. Al-Quran mencontek? Ya, tunjukin, jangan apalagi bernarasi lagi Tadi ya. pertanyaan pertama Anda menanyakan Yesus adalah utusan YHWH kan? Astagfirullah, apakah bahasa saya sangat sulit dipahami? Anda membawa premis kepada kami umat Islam mengatakan ada kesalahan contek. Itu harus dibuktikan dulu. Mana yang betul keturunan nenek moyangnya Isa berdasarkan Itu kitab pendapat Anda? Loh, pendapat Anda dasarnya apa? Iya, saya hanya itu pendapat. Jadi bukan Mana dipakai- alasan logisnya, dalilnya, dalil akli, dalil nakli, Kalau sejarah, pakai dalil akademisi, bukan sekolah. Kalau begitu pakai Anda nggak dalil usah bukan naik ke namanya sini. Jangan Oke, mengotor-ngotori room Iya, saya, oke. saudaraku. Pertanyaan sebelumnya saya jawab ya. Ibu bilang mana dalilnya Yesus adalah utusan YHWH. Oh my god, 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 saudaraku debaters ece-ece. Sesuai dengan nama Anda yang debater ece-ece, saya tidak mempermasalahkan bahwa Yesus adalah utusan mau Yahweh ke, Yehosua ke, mau Yodhevave ke, mau Yahweh ke, mau Hashem ke, I don't care. Yang saya care di sini adalah ketika Anda membawa premis bahwa ada kesalahan contek, itu sebuah tuduhan yang harus dibuktikan karena itu menjadi perbedaan kita. Gitu. Tunjukkan kepada saya mana silsilah Yesus yang betul, lalu kesalahan contek dalil mana di Al-Qur'an, mari kita kaji. Ada Ami di sini yang memang seorang lulusan dari ilmu tafsir. Anda di sini berhadapan dengan orang-orang yang belajar. Jangan bawa air ludah Anda saja. Paham? Saya jawab. Oke, berarti Bapak, Ibu, berarti kalau Ibu udah meyakini bahwa Yesus utusan YHWH dan Isa, Ibu meyakini bahwa Saya Isa tidak utusan peduli Allah. dengan iman kamu yang mengatakan Tuhan itu adalah Yod-He-Vav-He. Permasalahan saya adalah ketika Anda menuduh Permasalahannya apa, Al-Quran salah contek, maka itu buktikan. Kalau tidak Oke. mampu buktikan, pulang kampung sana, belajar dulu, baru nanti naik lagi ke sini. Oke, itu anggap saja itu hanya pendapat Debater saya. ece-ece. Konfirmasi, Iya, anggap saja. klarifikasi perkataan Anda bahwa Anda salah dan Anda tidak punya data tapi asumsi liar yang hanya tendensi kepada umat Islam. Jelaskan Udah itu. Saya katakan saya tidak punya data. Saya udah Kalau katakan. tidak punya data nggak usah ngomong. Ngapain Oke. ngomong? Ya udah, yang itu dikat aja, yang itu dikat. Ya, Ibu. Diamlah. Dari awal Anda sudah bikin rusuh, membuat saya erosi saya ini. Erosi saya ya. Iya, Tidak iya. punya Oke, data, tenang. banyak Ibu bicara, tenang. keras pula lagi suaranya. Oke, Mending Ibu diam, tenang. duduk di pojokan, diam, belajar sama Pak Pendeta Sitepu, belajar kepada Bang Tutorial Gratis, belajar kepada Ami. Ya, dikat aja, Bu. Ya, Dikat diam. aja. Yang Duduk, manis, diam, belajar. Diam, belajar. Udah nggak tahu apa-apa, banyak bicara. Ini bahaya nih orang-orang seperti ini. Ini yang menjadikan penyesatan terjadi di mana-mana. Oke, kita sapa JS baru. Tenang, saya ini orangnya kalem kok. JS baru. Halo. Oke, 1, 2, 3. I turunkan, tidak ada suara JS baru. Aduh, jangan takut sama saya JS baru. Saya itu baik kok. Coba sama Pak Pendeta Sitepu. Pak Pendeta silahkan. Iya, jadi begini, saya cuma mau meluruskan. Nah, tadi saya dengan Pak Tutorial itu tidak ada perbedaan, cuma saya ingin meluruskan karena kita mendengar ini banyak orang, bukan hanya Muslim tapi Kristen juga ada. Oh. Jadi begitu maksudnya. Jadi kan perbedaan pendapat itu, jadi saya meluruskan hal itu supaya yang Kristen pun tidak salah paham. Dan karena saya belajar di bidangnya, makanya saya luruskan pandangan itu. Begitu. Nah, jadi kita kembali ke topik ya. Ya, jadi pendapat Mikael dengan Bunda Korla sebenarnya itu sempat saya bawa juga di roomnya Mikael, waktu itu saya jelaskan dan Mikael itu mengambil juga penjelasan dari saya. Nah, lalu yang saya jelaskan pada saat itu adalah Isa dengan Yesus itu memang orang yang berbeda. Contohnya, Oke. dan datanya Saya bawa. catat. Isa putra Maryam saudara Harun di dalam Isa, kitab Maryam, saudara Harun. ya Isa dalam kan dalam Al-Quran ada Ayatnya apa? Ayatnya. 28. Hmm? Di kitab Maryam 28. 28. Oke.
Apa yang Bapak pahami terkait Maryam 28 ini? Tolong memahaminya dengan sisi akademis, menggunakan kaidah linguistik, menggunakan kaidah-kaidah tafsir ulama kami. Jangan kalian yang mentafsir ya, biar nggak salah paham. Oke, silakan. Saya bawa data di kitab kami di Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 itu jelas ada silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Kalau Boleh kita boleh kita dua arah saja tentang hal ini, ada 2 poin. Boleh kita langsung TikTok saja tanpa membuang waktu dan membuang air ludah, boleh. Pertama, saya mau tahu dulu. Nggak usah banyak-banyak. 2 ini aja dulu. Teman-teman izin ya, izin teman. itu kan tadi baru Isa. Itu kan tadi baru Isa. Ini kan saya masukin Yesusnya belum. Oke, silsilah Yesus kan Anda sudah bawa tadi. Itu kan tadi dari kitab Al-Qur'an. Iya, kemudian kan Anda bawa silsilah Yesus dalam Bible kan? Iya, dari Alkitab ada putra Maryam itu. Ya saya tahu ada 2 silsilah Yesus di dalam kitab Lukas dan di dalam Matius kan? Betul? Nah, lalu yang kedua lahir di tempat yang berbeda. Oke. Isa di bawah pohon kurma. Oke. Sedangkan Yesus di dalam kandang domba. Oke, udah cukup 2 itu aja dulu. 2 itu aja, jangan kemana-mana. Saya langsung mereaksi ya. Oke. Isa lahir di kandang kurma. Tunjukkan dalil eksplisit bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Oke? Maryam 23. Ya, saya minta data. Tolong dibacakan terjemahannya Bapak. Saya minta kalau dia kontraksi di bawah pohon kurma, saya sepakat itu ada. Tapi kalau dia melahirkan di pohon kurma, tolong kalau tidak ada ayatnya jangan ditambah-tambahi ayat Al-Qur'an ya. Jangan berani-beraninya menambahkan sesuatu yang tidak ada. Satu itu. Yang kedua, tolong tunjukkan kepada saya kandang domba. Kata-kata kandang domba dalam Bible tempat kelahiran Yesus. Tolong kalau tidak ada dalilnya jangan menambah-nambahi firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran apa Ulangan saya lupa. Janganlah engkau menambah-nambahi firman Tuhan, Pak. Kalau Anda mau mengeksegesis boleh, tapi eksegesislah dengan cabang ilmu yang betul-betul kalian imani, kalian percayai dalam ranah teologi mengeksegesis. Oke? Kita gunakan ilmu tafsir dan eksegesis, tapi by akademik. Oke, akademik, jangan asumsi. Oke? 1 poin. Yang kedua, Yesus adalah saudara Harun, ibunya saudara Maryam ya. Saya mau tanya kepada Anda, cepat, singkat, padat, jawab saja. Betul mana? Maryam atau Maria? Maria. Oke, Maria itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Aram. Apakah Maria, nama Maria itu dipanggil dengan bahasa Aram menggunakan kata Maria? Ya, kami yang selalu saya pelajari. Ya, datanya boleh? Bahwa dalam kitab Aram Peshita, Maryam itu dipanggil dengan Maria karena ada kata Maria Alaha. Apakah itu merujuk kepada Maria ibunya Yesus? Mari kita bahas. Apakah lafaz nama seorang wanita Ibrani bukan Yunani Maria atau Maryam? Mana yang paling dekat? Itu kita bahas. Yang kedua, tolong saya ingin Anda menjelaskan kepada saya apa yang Anda pahami terkait surah Maryam nomor ayat 28. Terima kasih. Ya, bisa dilanjut yang lain dulu nih, saya cari dulu datanya. Oke, terima kasih. Ada 2 teman-teman PR Pak Penetrasi Tepu. Yang pertama, apakah Maria atau Maryam bundanya Yesus itu namanya asli karena dia adalah orang Aramaik, bukan orang Yunani, Maryam atau Maria? Mana yang lebih dekat? Ya, apakah betul seorang Ibrani atau Aramaik menggunakan nama Maria? Mari kita bahas. Kemudian, mana dalil eksplisit mengatakan Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma? Kalau dia kontraksi ada, saya tahu dalil itu. Dan mana secara eksplisit bahwa Yesus alaihissalam dilahirkan dalam kandang domba? Eksplisit dalilnya. Kalau eksegesis enggak apa-apa, sampaikan, tapi kita terima, tapi ya sekedar eksegesis. Kami pun ada penafsiran ya, tapi kita jangan klaim berlebihan lah. Jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi firman Tuhan ya. Oke, thank you. Ada 3 tugasnya Pak Pendeta Sitepu di sini. Baik, kita sampai ke Ami. Ami, tolong Ami bisa menjelaskan lebih lagi terkait tentang surah Maryam ayat ayat 28 agar tidak terjadi keambiguan dari ranah Kristen terkait memahami Al-Qur'anul Karim. Ami, cepat, singkat, padat. Jangan bertele-tele. Berat tugas di rumah Rifa memang. Lanjut. Ya, ada 2 pendapat. Yang pertama, kata-kata Ustaz Harun itu untuk mengindikasikan bahkan mereka menghujat Maryam yang diceritakan dalam Al-Quran ini sebagai membawa sesuatu yang tidak baik.
atau pezina yang membawa Nabi Isa yang tidak sedangkan Maryam itu belum memiliki suami. Kemudian kamu itu orang saudara Harun. Kamu tuh bapakmu baik, ibumu bukan pezina, kata mereka. Yang kamu bawa itu bukan ya sebelumnya di 27 yang kamu bawa itu bukan suatu hal yang baik. Nah, jadi kayak gini, kamu tuh anak ustadz loh. Contohnya nih ya, kamu tuh hai anak ustadz, padahal kita tuh mau mengejek orang ini, kamu tuh anak ustadz, ngapain berbuat kayak gini? Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, kata saudara Harun ini, yang dimaksud memang Harun orang saleh, yaitu adalah Nabi Harun, saudara Harun. Nah, satu lagi ada yang berpendapat bahwa Harun ini adalah Harun bin Imran, benar-benar anaknya Imran, itu saudaranya Siti Maryam ini. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama Harunnya adalah benar-benar Harun yang saudaranya anaknya Imran, saudaranya Maryam. Yang kedua adalah benar-benar Harun yang saudaranya Nabi Musa, akan tetapi di sini disebut saudara bukan saudara sedara, tapi karena kesalihan Harun untuk mengatakan bahwa dia perempuan baik-baik nih, kamu perempuan baik-baik dari keturunan baik-baik, kamu saudaranya Harun, bapak ibumu tuh nggak ini, kamu tuh anak ustadz loh, kamu tuh anak keturunan kiai, kok kamu ngelakuin ini, begitu. Jadi bukan saudara sedara yang dianggap oleh karena bahasa narasi Al-Quran itu untuk saudara itu nggak selalu saudara itu artinya harus sedarah. Gitu, teman-teman, ada dua pendapat ya. Ini kayaknya aku udah ketiga kali menjelaskan ini. Oke, saya mau kasih data ya. Saya mau kasih data dari Ibu Rita Wahyu terkait nama. Diamkan dulu anak-anak bentar. Apakah nama Ibunda Yesus ini? Aduh, tolong bentar. Nah, saya mau menunjukkan di sini. Secara bahasa Ibrani, apakah namanya Maria atau Maryam yang lebih dekat? Asal kalian tahu ya teman-teman, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun. Banyak kata-kata yang bahkan hampir sama lafaznya. Contoh aba, abi, akhot, ukhti, ukhta. Kemudian makom. Makom artinya tempat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya juga makom. Kemudian apa lagi? Kataba, kataf. Itu juga hampir sama. Maka mana yang lebih dekat? Maria kah atau Maryam? Mari kita cross check. Bahasa Ibraninya nama Ibu Yesus siapa sih? Bu Rita Wahyu silakan menjawab. Maka saya akan kasih datanya. Saya suruh Bu Rita Wahyu aja yang menjawab ya, karena beliau adalah pengajar bahasa Ibrani. Oke? Mari kita bahas. Oke, kata Bu Rita Wahyu, Maria, Maryam atau Miriam? Nah, di sini Maryam atau ditulis Maria adalah bentuk Yunani untuk nama Ibrani apa? Miriam, ya. Miriam asal kata dari marah. Oke? Berarti bahasa Ibraninya adalah Miriam. Mana yang lebih dekat? Miriam, Maryam atau Maria? Maria, ya. Apakah ada orang Ibrani yang menggunakan nama Maria untuk anak-anaknya? Ya, tolong tunjukin dalilnya. Saya juga pengen tahu gitu. Apa ada nggak sih orang-orang Aramaik menggunakan nama Maria gitu, ya? Karena kita tahu kebiasaan tutur kata, kebiasaan bahasa. Kenapa tidak dikenal isous dalam bahasa Ibrani? Ya, kenang orang Ibrani tidak kenal kata ous begitu. Nah, apakah betul Maria adalah kata untuk orang yang berbahasa Ibrani bernama Maryam? Mana lebih dekat? Maryam atau Miriam? Mana yang lebih dekat? Secara dialektikal, dialek bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu hampir sama, saudara-saudara. Ukhta, ukhtu, ukhti. I dan U-nya saja berbeda, A, I, U aja berbeda, padahal sama-sama ya, sama-sama. Jadi saya mau kajian ilmiah di sini berdasarkan pendekatan linguistik ya, linguistik. Jadi kita tidak asumsi. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kalau terkait tentang penyalipan, itu sebenarnya menjadi satu topik, di mana topik penyalipan ini topik yang panjang untuk kita bahas. Oke, kita jawab, tapi nanti selesaikan dulu secara internal. Siapakah penulis kitab Yohanes? Itu pun ada perbedaan tadi. Artinya saya, umat Islam menyatakan tidak mungkin mengambil informasi dari kitabnya teman-teman Kristen menjadikannya sebagai informasi yang terverifikasi, karena internal Kristen pun masih ada perbedaan pendapat. Oke, karena ini sudah menjelang maghrib teman-teman, insya Allah teman-teman yang belum sempat bicara, mohon maaf, saya izinkan untuk closing statement dengan catatan tidak membawa asumsi atau premis yang tidak berarti. Saya izinkan 2 menit satu orang untuk closing statement. Nanti after Isya kita buka lagi dengan tema yang sama, tema yang menarik untuk dibahas. Dari Ami dulu, 2 menit maksimal untuk closing statement.
Ami silakan. Oke, kalau tidak ada Ami silakan. Debater Ami silakan 2 menit. Cepat-cepat singkat aja, udah azan maghrib. Iya, jadi menurut mengenai emosi kita hari ini, tadi Yesus dan Isa itu adalah orang sama atau enggak? Sudah banyak ya kejelasan tentang kita studi komparatif antara dua kitab ini, Al-Quran dan Bible, itu mengindikasikan bahwa itu sebenarnya orang yang sama, kan? Tetapi pemahaman kita atau klaim kebenaran kita terhadap masing-masing dasar kita ini yang berbeda. Nah, di sini saya memakai Al-Quran itu seenggaknya tuh konsisten dari awal sampai akhir tentang penyaliban. Even itu penyaliban ya, misalnya penyaliban Nabi Isa itu konsisten bahwa Nabi Isa itu akhirnya tidak mati. Nah, mungkin tadi juga Unirifa sudah menjelaskan sama pendeta juga tadi bagaimana kontradiksi kronologis penyaliban tersebut memang nyata adanya. Mungkin nanti setelah Isa mungkin kita bisa lanjutkan lagi tentang Ya. kontradiksi penyaliban tersebut. Teman-teman yang saya hormati karena Allah, wahai saudara muslim dan muslimah, saya tidak rela kalian menghina Pak Pendeta Sitepu. Beliau adalah orang yang sangat kooperatif. Beliau sering sekali naik ke room saya, diskusi dengan kita dengan cara santun. Beliau bukan seorang penghujat, tidak pernah menyerang agama Islam. Adapun perbedaan pandang ketika beliau membaca Al-Quran itu sah dan wajar saja. Jadi mohon kalian jangan ada yang menghina Pak Pendeta Sitepu, mengatakan beliau kabur. Tidak, karena memang beliau sering signalnya bermasalah. Jadi tolong, ketika kalian merendahkan Pak Pendeta Sitepu di sini, saya tidak sepakat dengan cara kalian seperti itu. Beliau adalah seorang akademisi. Beliau lulusan sarjana juga teologi. Apapun keimanan beliau itu dah hak beliau. Tidak bukan orangnya yang kalian berhak serang atau agamanya, tetapi argumentasinya. Ingat argumentasi, ya. Saya tidak sepakat kalau kalian menggunakan kata-kata beliau kabur. Tidak ada beliau kabur. Beliau selama ini sangat senang bergabung di room saya. Beliau sangat luar biasa ya, dan beliau menjabarkan sesuatu bahkan menggunakan dalil. Saya tidak sepakat kalau kalian menghina beliau dengan cara seperti itu. Percaya kalau Rasulullah hidup zaman sekarang, kalian seperti itu, Rasulullah tidak akan sepakat dengan kalian, ya. Jadi saya tidak mau teman-teman muslim mengotori tangan kalian dengan cara menyerang pribadi Pak Pendeta Sitepu. Beliau seorang pendeta Islam saja. Ini azan loh ya. Saya emosi lihat typingan begitu. Ketika berperang saja jangan membunuh para rahib, jangan menutup sinagog. Islam ajarkan loh untuk menghormati rahib atau pendeta, ya. Ya sholat anak. Saya mau sholat nih, astagfirullahaladzim. Kesal saya, tolonglah umat Islam ya. Aja Kak, Dek, nanti kita lanjut. Iya, oke. Untuk Pak Pendeta Sitepu, saya minta maaf kalau ada saudara-saudara saya menyakiti Anda. Insya Allah berlaku adil lah teman-teman. Kalau tidak ada Pak Pendeta Sitepu, dari mana kita dapat informasi tentang Kristen? Oke ya. Yang lain jangan closing statement dulu, Bang. Tutorial gratis. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman di antara kita. Kalau ada kata-kata kami yang salah, izin saya minta maaf. Ya, saya udah azan di sini. Nggak, nanti Tristan nanti. Saya udah mau tutup. Bang Tutorial, mohon maaf tidak bisa closing statement ya. Kita maghrib dulu. Nggak usah. Nggak usah. Bang Tutorial, Tristan tutup nanti next after Isa. Bang Tutorial gratis, terima kasih banyak. Salam toleransi buat saudaraku Katolik. Mohon maaf kalau memang kita berbeda, is okay, ada masalah. Kita hanya menguji kebenaran itu. Izin Bang Tutorial, kalau Anda bersedia naik ke room saya after Isa, saya tunggu. Tapi kalau Anda tidak bersedia, tidak apa-apa. Saya mau maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi semuanya saudara-saudaraku.